Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami Infotech. Kali ini kita akan mempelajari apa itu polimorfisme pada Java. Polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda, meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kita untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya, kita memiliki 3 kelas yang berbeda, yaitu kelinci, kucing, dan sapi, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan. Polimorfisme pada Java memiliki dua macam. Yang pertama, polimorfisme statis, dan yang kedua, polimorfisme dinamis. Perbedaan keduanya terletak pada cara pembuatan polimorfisme. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Yang pertama, metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Tujuan dari metode overloading yaitu memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Contoh pada source code di bawah ini. Memiliki dua metode yang sama, yaitu match number, tapi parameter dan tipe datanya berbeda. Yang pertama memiliki parameter dan tipe data double, sedangkan satunya lagi memiliki parameter dan tipe data integer. Hal ini jelas berbeda. Oke, inilah yang disebut polimorfisme statis. Lalu polimorfisme yang dinamis seperti apa? Polimorfisme dinamis identik dengan penggunaan pewarisan atau inheritance, implementasi interface bahkan abstrak kelas. Untuk inheritance sendiri sudah dibahas di materi sebelumnya, sedangkan untuk interface dan abstrak kelas akan kita bahas pada materi selanjutnya. Aturan metode overriding. Yang pertama, mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada override method. Dan yang kedua, subclass hanya dapat dan boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh lebih dari satu metode yang sama pada kelas. Yang ketiga, setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses metode overriding yang lebih ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada superclass ataupun parent class. Dalam polimorfisme, juga ada sebuah operator yang namanya instance of. Instance of dalam Java juga dikenal sebagai tipe operator perbandingan karena membandingkan instance dengan tipe. Ini mengembalikan apakah true atau false. Jika kita menerapkan operator instance of dengan variabel apapun yang memiliki nilai kosong atau null value, maka akan mengembalikan nilai false. Instance of sangat berguna untuk mengetahui jenis asal argumen polimorfisme. Berikut contoh instance of. Setelah kita mempelajari apa itu polimorfisme, kita lanjut ke source code untuk mempraktekannya. Kita telah mempelajari apa itu polimorfisme, kemudian kita akan mempraktekannya pada source code kali ini. Oke, pertama-tama kita akan mengulas tentang polimorfisme statis yang menggunakan overloading method. Langkah pertama, kita buat kelas, kita beri nama bangun, kita buat beberapa atribut, sisi, kemudian panjang, dengan tipe data integer, kemudian hak aksesnya adalah private. Kemudian kita akan membuat dua metode yang kita beri nama luas, public, void, dengan hak aksesnya itu public, luas, dan parameternya yang pertama itu menggunakan satu parameter, kemudian this dot sisi sama dengan sisi. Kemudian kita buat variabel luas sama dengan this dot sisi dikalikan dengan this dot sisi. Oke, kemudian kita print line atau print outline-nya dengan luas per segi sama dengan plus luas.
Oke, setelah kita membuat offloading metodenya, kita membuat objek ya dengan cara bangun dan bangun daftar sama dengan new bangun. Oke, untuk yang metode pertama kita panggil dengan bangun datar dot luas, kita beri nilai 8, kemudian bangun datar oke isikan 10 dan 10, dan kita running. Oke, maka akan menghasilkan luas persegi sama dengan 64 dengan luas persegi panjang sama dengan 100 yang terdapat dari metode line ke-9, 8 dikalikan 8, kemudian metode pada line 14 yang mana 10 dikalikan dengan 10. Oke, kita dapat menarik kesimpulan pada metode overloading kita menggunakan nama kelas yang sama dengan tipe data yang berbeda dan parameternya pun berbeda yang kita lakukan pada sebuah kelas atau dalam satu kelasnya. Setelah kita mempelajari tentang metode overloading yang mana merupakan cara penulisan untuk polimorfisme statis, kita akan masuk pada pemahaman atau penulisan tentang polimorfisme dinamis. Sebelumnya kita akan menghapus codingan terlebih dahulu untuk mudahkan dalam penulisan. Untuk polimorfisme dinamis kita menggunakan metode overriding method, yang mana langkah pertamanya kita buat parent kelasnya atau super class dengan cara kita beri nama bangun datar, kemudian kita buat metodenya public double luas. Oke, dengan default parameter tidak ada parameternya, kita dengan tulisan tidak terdefinisi. Oke, kemudian returnnya karena tidak mengembalikan nilai apapun. Kemudian setelah kita membuat super kelasnya, kita akan membuat child kelasnya atau subkelasnya yang kita berikan nama. Untuk yang pertama kita beri nama persegi, kita mengextend dari bangun datar yang mana kita telah pelajari inheritan pada materi sebelumnya. Kita buat atributnya terlebih dahulu, kita beri private double cc, kemudian kita buat konstruktornya public persegi, kita beri double cc, kemudian this dot cc sama dengan cc. Oke, kemudian kita buat override. Oh iya, untuk override pada IntelliJ kita bisa menggunakan API ataupun menulis secara manual. Untuk di IntelliJ sendiri kita dapat menggunakan add override, kemudian kita pilih yang mana yang ingin di override kan, kemudian kita pilih oke, kemudian return sisi dikalikan dengan sisi secara otomatis. Kemudian kita beri dalam objek persegi.
Oke, setelah kita menuliskan pada setiap kelasnya, kita akan membuat objek. Kita akan membuat objek baru dengan cara ini, bangun datar, PD, DK, kemudian persegi, dengan persegi new, persegi kita beri nilainya 6. Oke, kemudian dapat objek lagi persegi panjang new, persegi panjang dan 12, lingkaran kita menuliskan seperti ini untuk persegi PD sama dengan kita akan melakukan untuk lebih cepatnya kita paste dan mengganti nilainya saja. Kita akan menjalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Maaf, salah satu. Oke, untuk yang pertama akan muncul dalam objek persegi yang akan menampilkan 36, kemudian persegi panjang menampilkan 120, kemudian lingkaran menampilkan 200,96. Oke, kita akan bedah terlebih dahulu. Yang pertama, pada overriding method kita dapat menggunakan atribut dari kelas parent, tapi kita dapat menggunakan metode ataupun behavior dari subclass atau child class-nya. Contohnya kita ambil dari yang persegi ini. Pada kelas persegi ini kan, pada kelas bangun datar yang PD ini, itu dia kan nggak punya atribut. Kita tambahkan terlebih dahulu in bangun sama dengan status. Oke, kita dapat memanggilnya dengan seperti ini, PD titik. Oke, yang mana pada line ke-65 memberikan bd.bangun yang memiliki nilai 100, yang mana itu terdapat pada line ke-5 yang mana di dalam kelas bangun datar. Yang seharusnya dia tuh menggunakan metode pada baris 6 ini, tetapi kita menggunakan metode overriding method yang mana dia si objek BD itu dapat menggunakan metode yang ada pada line ke-20. Ya, yang pada line ke-20 ini yang milik dari kelas persegi. Yang mana pada line ke-20 ini memiliki isi atau tulisan dalam objek persegi dan sebuah kembalian dari double sisi dikalikan dengan double sisi. Oke. Jika saya hapus line pada 20, maka
apa yang akan terjadi, maka yang akan terjadi seperti akan muncul tulisan 0 atau tidak, ya, dengan tulisan tidak terdefinisi dengan nilainya adalah 0. Oke. Karena apa? Pada method overriding, jika si kelas perseginya ini atau kelas anaknya itu atau behavior yang kita ingin kita gunakan tidak ada atau 0, maka dia akan menggunakan metode yang ada pada subkelasnya. Seperti itu. Jadi jika di kelas persegi ini tidak ada metodenya, maka dia akan menggunakan metode pada subkelasnya. Seperti itu. Jadi ini yang dinamakan method overriding. Untuk penulisannya sendiri bisa menggunakan yang ada pada codingan ini ataupun seperti ini, bangun datar, kemudian persegi 2 sama dengan new persegi nilai 90, nilai 8. Kita dapat memanggilkannya seperti ini, sound luas dengan luas persegi 2 dot. Oke. Maka akan muncul juga. Kemudian kita beralih pada operator instance of. Operator instance of sendiri digunakan untuk mengetahui kaitan antara objek sebuah kelas dalam hierarki turunan dengan kelas lainnya. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah metode di dalam kelas main yang diberi nama cetak bentuk dengan tipe data void dan hak aksesnya public, yang memiliki parameter berupa parent class dengan nama objek K1. Kemudian di dalamnya kita membuat percabangan if else, K1 sama dengan instance of dengan kelas persegi. Tadi akan menampilkan output kelas persegi. Mungkin untuk mempersingkat waktu akan saya percepat. Oke, setelah kita membuat metodenya, kita langsung memanggilnya saja dengan cara cetak bentuk, kemudian kita isi parameternya dengan objek persegi. Oke, lalu kita akan merunningnya, maka akan muncul output kelas persegi, yang mana akan muncul output kelas persegi karena kita mencoba memeriksa kelas persegi atau induk dari objek persegi dengan kelas persegi ini. Jadi kita memeriksa K1, kemudian memeriksa dengan instance of dengan kelas persegi, yang mana kita tahu kelas persegi merupakan turunan dari kelas bangun datar dan masih berkaitan, maka dia akan menampilkan yang ada pada percabangan if ini. Dia akan menampilkan ini pada line ke-58 kelas persegi. Oke, sebelumnya kita rubah dulu yang pada line 88 untuk memeriksa lagi seperti ini. Kita ganti dengan datar aja. Maka akan muncul output bukan semuanya, yang mana
dia memunculkan output bukan semuanya karena kelas bangun datar atau objek bangun datar aja merupakan sebuah parent class yang mana tidak bisa di instance of-kan dengan sebuah kelas. Jadi ketika parent ketemu dengan parent itu tidak bisa, maka dia akan memunculkan tidak ada pada pilihannya, maka dia akan memunculkan else-nya ini. Oke. Untuk video tutorialnya cukup sampai di sini dulu ya. Lanjut ke video selanjutnya membahas materi tentang interface dan abstrak kelas. Terima kasih.